Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Tuti Alawiyah, di mata pelajaran pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang pemangkasan dengan KD 3.9, yaitu menerapkan pemangkasan tanaman perkebunan, dan 4.9 melakukan pemangkasan tanaman perkebunan. Pemangkasan tanaman adalah langkah pembuangan beberapa bagian pada tanaman seperti cabang dan ranting untuk mendapatkan bentuk tertentu sehingga mencapai tingkat efisien yang tinggi agar cahaya matahari mampu menyinari, mempermudah mendeteksi hama dan penyakit, serta mempermudah proses panen tanaman tersebut. Selanjutnya adalah jenis pemangkasan. Untuk jenis-jenis pemangkasan pada tanaman perkebunan ada 4, yaitu pemangkasan bentuk. Pemangkasan bentuk adalah pemangkasan yang dilakukan pada tanaman pembibitan atau tanaman belum menghasilkan dengan tujuan supaya tanaman tidak terlalu tinggi, menghasilkan cabang yang kuat, posisi percabangan teratur, percabangan arahnya menyebar, mempermudah pemeliharaan dan pemetikan, serta membentuk tajuk tanaman yang ideal. Kemudian yang kedua adalah pemangkasan pemeliharaan. Untuk pemangkasan pemeliharaan ini dilakukan pada tanaman yang sudah menghasilkan atau TM dengan tujuan mengurangi kerimbunan pohon supaya sinar matahari cukup, mengurangi kelembaban, dan mencegah tanaman terserang penyakit jamur dan hama. Yang ketiga, pemangkasan produksi. Untuk pemangkasan produksi dilakukan pada tanaman yang sudah menghasilkan atau TM. Waktu pelaksanaannya setelah panen dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil buah. Bagian yang dipangkas adalah memotong cabang yang mati atau kering. Yang keempat, pemangkasan peremajaan. Pemangkasan peremajaan ini dilakukan pada saat tanaman mulai tidak produktif dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan reproduktif secara maksimum. Bagian yang dipangkas adalah batang atau cabang yang tidak produktif atau tidak menghasilkan. Lakukan pemangkasan tanaman. Berarti kita harus memotong atau membuang bagian-bagian tertentu dari tanaman dengan sedemikian rupa sehingga tujuan dari pangkasan dapat tercapai. Cabang-cabang tanaman yang akan dipangkas diidentifikasi sesuai dengan tujuan dan jenis pemangkasan. Contohnya seperti tunas air, perhatikan gambar di samping, ini merupakan gambar dari tunas air. Kemudian ada tunas atau cabang menggantung. Gambar selanjutnya adalah tunas cacing dan tunas mati. Kemudian ada cabang balik atau tumpang tindih. Dan yang terakhir adalah tunas atau cabang yang terserang penyakit. Alat yang akan dipergunakan dalam pemangkasan tanaman sangat berpengaruh terhadap hasil pemangkasan. Ada beberapa persyaratan alat yang dipergunakan dalam pemangkasan tanaman, diantaranya alat harus tajam, sesuai dengan jenis pemangkasan, tidak terbuat dari bahan yang berbahaya, bahan harus steril dan tidak beracun. Mempergunakan alat dalam setiap pemangkasan dapat berbeda-beda, tergantung dari jenis pemangkasan yang dilakukan. Secara garis besar, jenis dan fungsi alat pemangkasan adalah sebagai berikut. Yang pertama ini merupakan gambar dari gunting pangkas. Gunting pangkas ini memiliki fungsi untuk memotong tunas
daun, dan cabang-cabang yang ukurannya sangat kecil. Biasanya gunting pangkas ini digunakan pada tanaman kakao dan juga kopi. Alat selanjutnya adalah gunting pangkas bergala. Untuk gunting pangkas bergala ini digunakan untuk memotong tunas, daun, dan cabang-cabang pada tanaman yang tinggi. Ini ada gambar gergaji. Gergaji memiliki fungsi untuk memotong cabang atau batang besar. Untuk memotong cabang yang jauh digunakan gergaji yang mempunyai pegangan yang panjang. Sedangkan untuk memotong cabang yang dekat dapat digunakan gergaji yang pendek. Gergaji dapat digunakan untuk memangkas pada tanaman kakao dan juga kopi. Gambar selanjutnya adalah kampak. Kampak ini digunakan untuk memotong cabang atau batang besar. Selanjutnya, dodos. Dodos ini digunakan untuk memangkas tanaman kelapa sawit yang rendah dan memanen tanaman kelapa sawit sampai umur 7 tahun. Jika menggunakan mesin yang berbahan bakar, alatnya biasa disebut dengan cantas. Selanjutnya adalah egrek. Egrek ini untuk memangkas pelepah kelapa sawit yang tinggi dan memanen buah kelapa sawit dari pohon muda sampai yang sudah tua. Sama tadi seperti dengan dodos, jika menggunakan mesin dia dikatakan dengan cantas. Gambar terakhir adalah parang. Parang ini paling sering digunakan oleh petani atau pekebun. Ini gunanya untuk memotong cabang atau batang yang besar. Contoh pemangkasan yang saya ambil adalah pemangkasan pada tanaman kakao dan juga tanaman kelapa sawit. Pemangkasan bentuk pada tanaman kakao, Theobroma kakao L, mulai dilakukan pada saat tanaman muda berumur 8-12 bulan dan telah tumbuh jorket. Cabang yang lemah dibuang dan dipertahankan 3-4 cabang yang simetris terhadap batang utama, kukuh, sehat dan mengarah ke atas membentuk sudut 45 derajat. Pemangkasan pemeliharaan tanaman kakao dilakukan dengan mengurangi sebagian daun yang rimbun pada tajuk tanaman dengan cara memotong ranting-ranting yang terlindungi dan menaungi. Memotong cabang yang ujungnya masuk ke dalam tajuk tanaman di dekatnya dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Mengurangi daun yang menggantung dan menghalangi aliran udara di dalam kebun, sehingga cabang kembali terangkat dan melakukan pemangkasan terhadap tunas air atau cupon. Pemangkasan tunas air disebut wiwilan. Pemangkasan produksi pada tanaman kakao dilakukan dengan memangkas daun-daun agar tidak terlalu rimbun, sehingga sinar matahari dapat tersebar merata ke seluruh organ daun. Sehingga proses fisiologis penting dari tanaman yaitu fotosintesis dapat berjalan lancar dan sirkulasi unsur hara dari daun ke seluruh organ tanaman juga lancar. Pemangkasan peremajaan pada tanaman kakao dilakukan pada cabang primer dan batang pokok tanaman yang sudah tua dan tidak berproduktif lagi. Adapun teknik pemangkasan peremajaan memotong cabang primer dan memotong batang pokok seperti terlihat pada gambar di samping ini. Berikut merupakan cara melakukan pemangkasan pada tanaman kelapa sawit. Di kelapa sawit tersebut ada istilah TBM dan juga ada istilah TM. Untuk TBM ini tanaman belum menghasilkan
biasanya di bawah umur 3 tahun, sedangkan TM itu tanaman menghasilkan atau tanaman yang sudah berproduksi. Untuk tanaman belum menghasilkan, yang kita lakukan pertama kali adalah pemangkasan pasir atau tunas pasir. Pemangkasan pasir pada tanaman kelapa sawit dilakukan terhadap tanaman yang berumur 16-20 bulan, dengan maksud untuk membuang daun-daun kering dan buah-buah pertama yang busuk. Alat yang digunakan adalah jenis linggis bermata lebar dan tajam yang disebut dengan dodos. Sedangkan apabila dodos tersebut menggunakan mesin, dia disebut dengan cantas. Berikut merupakan cara pemangkasan pasir atau tunas pasir dengan menggunakan cantas dengan mata dodos. Pemangkasan pemeliharaan pada tanaman kelapa sawit merupakan pemangkasan yang dilakukan setelah tanaman berproduksi dengan maksud membuang daun-daun songgon 2. Sisa daun pada pemangkasan ini harus pendek mungkin atau mepet agar tidak mengganggu dalam pelaksanaan panenan. Pelepah daun kelapa sawit merupakan pabrik minyak di mana daun merupakan tempat proses fotosintesis yang hasil akhirnya menentukan pembentukan buah baik dari kualitas maupun kuantitas buah yang akan dipanen. Pada saat pemangkasan pun tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau biasa kita kenal dengan overpruning. Jika berlebihan maka akan mengakibatkan penurunan produksi. Penurunan produksi ini terjadi karena berkurangnya areal fotosintesis dan pokok mengalami stres yang terlihat melalui peningkatan gugurnya bunga betina, penurunan seks rasio atau peningkatan bunga jantan, dan penurunan BJR. Penanganan limbah hasil pemangkasan. Setelah pemangkasan dilakukan, maka batang, cabang-cabang dan daun hasil dari pemangkasan tersebut harus ditangani agar tidak kesulitan dalam perawatan dan pemanenan, kemudian tidak menimbulkan penyakit, baik penyakit yang terdapat dalam cabang atau ranting yang sudah dipangkas atau penyakit yang timbul dari sisa pemangkasan. Kemudian pemangkasan ini sendiri, penanganan yang dilakukan setelahnya adalah memotong cabang-cabang hasil pemangkasan, kemudian dijadikan satu. Selain itu juga bisa dilakukan pengomposan atau membuat pupuk organik. Kalau untuk tanaman kakao, biasanya di samping pohon kakao tersebut ada rorak. Lalu hasil pangkasan dan juga sisa-sisa daun tersebut dikumpulkan jadi satu di dalam rorak. Rorak tersebut fungsinya selain tempat pupuk organik, bisa juga dijadikan sebagai tempat pembuangan drainase. Sedangkan untuk kelapa sawit, pelepah hasil pemotongan tersebut disusun secara merata di antara barisan tanaman atau di antara pokok tanaman. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.